Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Nabi, idza qala al-imam waladhdallin faqulu amin. Kata Nabi, bila imam membaca Fatihah maka bacalah amin. Jadi enggak perlu baca Fatihah, amin doang. Enggak, maka baca juga Fatihah mah, karena Fatihah rukun. Rukun. Sama. Idza qala al-imam sami'a hamidah, baca dulu sami'a liman hamidah. Kenapa nabinya ngomong Rabbana lakal hamdu baca? Jadi begini. Oleh karena Rabbana lakal hamdu itu nabinya bacanya pelan. Nabinya bacanya pelan. Rabbana lakal hamdu pelan. Sami Allah bacanya kenceng. Jadi si makmum banyak yang tidak baca, ini dengerin. Oleh karena nabinya membaca Rabbana lakal hamdu itu pelan. Rabbana lakal hamdu. Sami Allahnya kenceng, maka banyak makmum yang tidak baca Rabbana lakal hamdu karena nggak dengar. Dan Nabi itu diantara keistimewaannya, Syekh Nawawi Al-Bantani tulis dalam Maraqil Ubudiyah, bi khalfihi ka'amamin ru'yatun sabatat. Nabi itu belakangnya kayak depan. Nabi itu tahu kalau ada apa yang salah pada makmum, tahu. Kalau ada apa di belakang tahu, kayak depan aja. Ibarat mobil ada spionnya, itu Nabi. Kalau kita di belakang ada apa kita nggak tahu. Nabi itu tahu. Maka Nabi karena makmum banyak tidak baca Rabbana lakal hamdu, diingetin, baca juga. Jangan sami'a liman hamidah doang, baca juga Rabbana lakal hamdu, baca juga. Begitu. Jadi jangan sampai kita jadi makmum bacanya sami'allahu liman hamidah langsung Rabbana lakal hamdu. Keliru. Kudu baca juga. Ono di Mekah begitu, di Mekah Rabbana lakal hamdu karena madhabnya lain, Malik. Karena itu kata Imamul Bajuri di dalam Hasyiatul Bajuri, tercelaknya karena dia orang Syafi'i, dia kudu baca sami'a liman hamidah. Jangan enggak rugi, ganjarannya kurang. Kalau kita jadi makmum sami'a liman hamidah imam, kita langsung Rabbana. Keliru. Baca dulu sami'allahu liman hamidah, kudu baca. Jangan nggak baca sami'allahu liman hamidah, ini kudu baca. Kemudian sami'a liman hamidah ini pada pertemuan sebelumnya udah dijelaskan, ada sejarahnya. Al-Imam Abdullah Asy-Syarqawi di dalam Hasyiyatut Tahrir menjelaskan dulu Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala an adalah orang yang tidak pernah ketinggalan berjamaah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barang satu rakaat pun. Enggak pernah. Abu Bakar itu sejak sholat diwajibkan malam 27 Rajab, malam Senin, setahun sebelum hijrah, Abu Bakar enggak pernah ketinggalan berjamaah bersama Rasulullah barang satu rakaat pun. Satu hari di Madinah kasusnya. Asar kala itu ada yang ganggu Sayyidina Abu Bakar, dibilang kebunnya dia ngerusak. Akhirnya Abu Bakar itu sebelum asar dia paranin, ternyata nggak ada. Abu Bakar lari karena udah asar, lari kenceng. Sebelum ada larangan lari-lari menuju sholat, lari kenceng. Nabi
lagi sholat asar, pas ruku Nabi dipegangin sama malaikat Jibril, palanya, ini palanya digituin sama Jibril, nggak bisa bangun, ruku aja. Nabi ruku lama. Maka kemudian itu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Sidi Abu Bakar masuk masjid, Nabi lagi ruku. Kata Sidi Abu Bakar, alhamdulillah enggak ketinggalan. Maka Abu Bakar masuk masjid, alhamdulillah, takbir dia, salat, Allahu Akbar, ruku, namanya makmum masbuk, ruku. Pas Abu Bakar ruku, dilepas sama Jibril palanya Nabi. Kata Jibril, baca sami Allahu liman hamidah. Allah dengar orang yang membaca alhamdulillah. Siapa? Abu Bakar. Sejak saat itu bacaan setelah ruku menuju i'tidal sami Allahu hamidah. Dulunya membacaannya Allahu Akbar. Itu begitu bacaan itu. Asar kala itu kejadiannya. 2 tuh sunnah i'tidal. 3 sunnah membaca sami Allah liman hamidahnya jahar, kenceng. Siapa yang disunahkan kenceng sami liman hamidah? 1 li imamin, imam sunat kenceng, sunat kenceng sami Allahu liman hamidah. 2 eho, eho apa eho? Mubalig. Kalau umpamanya perlu bantuan suara karena makmumnya banyak nggak nyampe, mubalig juga baca sami Allahu liman hamidah. Bacanya kencang juga tuh si mubalig. Mubalig tuh penyambung suara imam. Mubalig bukan mubalig penceramah, bukan begitu, penyambung suara imam. Dia baca sambil hamidahnya kencang juga kalau dibutuhkan. Kalau enggak, imam doang yang sambil liman hamidahnya kencang, imam doang. Kedua, kalau mubalig dibutuhkan maka dia juga baca sami Allahnya kencang, sami Allah yang kencang, sami Allahu liman hamidah. Dia juga mubalig. Kenapa kudu dibaca sami Allahu liman hamidah? Oleh semuanya, si imam, si makmum, orang sholat sendiri. Alasannya 1, li'annahu dzikru intiqal. Karena sami Allah liman hamidah ini adalah zikir perpindahan gerakan. Supaya gerakan ini ada zikirnya, enggak boleh kosong. Sebagaimana dari diri kufuwan ahad mau ruku, Allahu Akbar. Siapa yang baca Allahu Akbar nih? Dari diri menuju ruku, imam, makmum, orang sholat sendiri, semuanya baca. Karena zikir perpindahan. Maka begitu juga dari ruku menuju diri, kudu baca juga. Siapa yang kudu baca? Imam, makmum, orang sholat sendiri. Siapa itu yang tadi maghrib tuh langsung baca sami Allahu liman hamidah, imamnya Rabbana lakal hamdu? Tadi saya curiga banyak nyengir nih. Jangan, biar kita ibadah nih ngikut tuntunan. Baca juga sami Allahu liman hamidah. Baca, jangan nggak baca, jangan langsung Rabbana lakal hamdu. Ini dalil kenapa kudu dibaca sami Allah liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Ni sami Allah liman hamidah kudu jahar, sami Allah hamidah begitu jahar. Karena ini namanya disebut zikir intiqal, kudu jahar si imam. Karena zikir perpindahan, si imam, si mubaligh
kudu bacanya jahar. Perpindahan supaya makmum tahu bahwa imam udah pindah gerakan. Kenapa Rabbana lakal hamdu pelan? Karena bukan zikir perpindahan, bukan zikir. Contohnya tasbih, waktu ruku baca tasbih kenceng nggak? Kenapa pelan? Bukan zikir perpindahan gerakan. Kenapa subhan rabbiyal a'la pelan? Karena bukan zikir perpindahan. Kenapa baca tasyahud awal pelan juga? Karena bukan zikir perpindahan gerakan. Kalau zikir perpindahan gerakan, si imam kudu baca kenceng. Udah berapa tuh? 3, 4. Sunat ketika sudah tegak lurus, udah tegak lurus, si makmum, si imam, si sholat sendiri membaca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Muanya tuh imam ke makmum sholat sendiri. Tapi sesudah tegak, nih begini, saya praktekin dulu sambil duduk dah. Repot saya lagi ini kakinya. Ruku, sami Allahu liman hamidah. Dah tuh tangannya di sini. Dah, tangannya dah tuh di sini. Masih di sini dah. Bukan sami Allahu liman hamidah. Dahnya bukan diturun, bukan. Dahnya itu tangannya lempeng kuping. Sami Allahu liman hamidah. Dah. Ini abis dah nih digimanain. Nah, namanya udah tegak tuh. Kita tangannya turun. Nah, baca Rabbana paling pendeknya Rabbana lakal hamdu. Boleh juga Rabbana walakal hamdu. Kata Imam Syafi'i ini lebih bagus, pakai waw, walakal hamdu. Baca itu Rabbana lakal hamdu. Baca. Kapan? Baca itu sesudah tegak. Tangannya digimana ini? Abis dah. Abis dah. Sunat tangannya irsal. Dilepas. Irsalnya bagaimana? Sunat irsalnya irsal khafif. Irsal ini ada dua ajarannya. Melepas ini ada dua. Ada melepas separuh, namanya irsal khafif. Ada melepas total, namanya irsal mutlak. Kalau bahasa kitanya tangannya sedakep, itu namanya disebut irsal khafif. Irsal khafif. Sami Allah liman hamidah, turunin sedakep. Udah sedakep, Rabbana lakal hamdu. Sedakepnya nih sunat, namanya irsal khafif. Kalau seluruhnya ke bawah namanya irsal mutlak. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, gurunya Fathul Muin ini, di dalam kitabnya Fathul Jawad 2 jilid, syarah daripada Al-Irsyad, Imam Ibnul Muqri menjelaskan, fa idzastawa qa'iman arsala irsalan khafifan tahta sadrihi. Bila mana telah tegak lurus berdiri,
maka tangannya udah dah, turunkan tangannya sedikit di bawah dada. Sedekap bahasa kitanya sedekap. Begitu pula Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitabnya Al-Imdad, syarah daripada Al-Irsyad juga, menyuruh tangannya irsal khafif. Irsal khafif itu sedekap. Demikian pula di dalam kitab Al-Fatawi Al-Fiqhiyah Al-Kubra, Ibnu Hajar Al-Haytami menyuruh agar supaya tangan ini sedekap. Imamun Nawawi menuliskan hikayat di dalam kitab Al-Majmu', syarah daripada Al-Muhadzab, tangannya disuruh irsal khafif, irsal khafif. Imam Abdullah Asy-Syarqawi di dalam kitabnya Hasyiyatut Tahrir menyuruh tangannya supaya irsal khafif, sedekap. Imam Abdul Karim Al-Matari di dalam kitabnya Hasyiatul Matari ala Syarhi Sittin menjelaskan di sana, faidas tawa qaiman arsala irsalan khafifan tahta sadri, tangannya diturunin sedekap tangannya. Abdul Karim Al-Matari. Demikian pula Syekh Nawawi Al-Bantani, ulama besar Indonesia. Mbah Holil Bangkalan ngaji sama Syekh Al-Bantani. Syekh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ngaji sama Syekh Nawawi Al-Bantani. Kiai Ahmad Dahlan juga ngaji, dan masih banyak ulama-ulama. Jalur kami ini ke Syekh Nawawi Al-Bantani yang paling cepat lewat Syekh Amir Sohbi, lewat Abdul Ghaffar, Syekh Nawawi lebih dekat. Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitabnya Kasyifatus Saja, satu kitab besar daripada penjabaran kitab kecil Safinatun Najah, kata Syekh Nawawi, faidas tawa qaiman arsala yadaihi irsalan khafifan tahta sadrihi. Manakala kita udah hamidah tangan di atas, turunin tangan ini irsal khafif di bawah dada, sedekap. Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Tuhfatut Tullab tidak menjelaskan irsal khafif. Begitu juga Imam Khatib Syirbini di dalam Mughnil Muhtajnya di jilid 1 tidak menjelaskan irsal khafif. Pokoknya irsal saja. Begitu, irsal saja. Irsal khafif ini penting. Jadi ganjarannya paling gede, sami'allahu liman hamidah, habis dah sedekap, Rabbana lakal hamdu. Ulama besar Betawi besok pagi haul ke-18, Muallim Syafi'i Hadzami rahimahullah rahmatal abrar, waktunya luas. Besok depan Gandaria City kita kumpul, ikut hadir haul wali min auliyaillah ke-18 besok pagi dari jam tengah 8. Muallim Syafi'i Hadzami dalam fatwa beliau Tawdihul Adillah, beliau mewajibkan sedekap, wajib bukan sunat, wajib sedekap bagi orang yang remnya kagak pakem karena menimbulkan batal solat. Kalau remnya kagak pakem, mimba bima la yatimul wajib illa bih fahuwa wajib, begitu kata beliau. Daripada bab barang yang tidak sempurna yang wajib kecuali dengan mengerjakan itu pun jadi wajib bagi orang yang remnya enggak pakem. Bagaimana? Saya mau contohin dulu agar supaya benar. Guys, diri aja.
rem nggak pakem. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Allah, ini batal sholatnya, nggak ada tuma nina, namanya remnya blong. Kalau remnya nggak pakem, kata Muallim Syafi'i Adami, saya wajibkan sedekap. Wajib sedekap gara-gara nggak pakem. Tapi kalau remnya pakem mah sunat tangannya, lebih gede ganjaran begini. Sami Allah liman hamidah, dah turunin Rabbana lakal hamdu, ini paling gede ganjarannya. Di bawah ini begini, Sami Allah liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, asal pakem. Ini nomor 2. Terserah saudara, dua-duanya diajarkan oleh agama. Saudara mau milih yang mana? Begitu, milih yang mana? Yang gedean apa yang kecilan? Yang gedean. Yang pertama apa yang kedua? Yang daftar ke KPU-nya pertama siapa? Oh iya. Ini intidal. Ada aja lagi. Sami Allahu liman hamidah. Kalau begini nih nggak ada yang nggak pakem. Saya belum pernah lihat Sami liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Belum pernah lihat saya. Belum pernah. Ini mesti pakem. Daripada saudara bakal batal. Apalagi taraweh, Sami liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Allah. Itu lihat bahaya. Udah begini, udah mantap. Ini paten. Dan ini Syekh Nawawi Al-Bantani yang mengajarkan di dalam Kasyifatus Sajat. Wis begini, begitu. Biar pakem. Tapi dua-duanya ada ajarannya. Mau irsal mutlak boleh, mau irsal khafif boleh, terserah saudara. Saya ganjarannya udah banyak, lagi pengen ngurang-ngurangin ganjaran. Maka saudara, iya, yang kedua, saya ini masih butuh ganjaran. Maka yang pertama, apanya? Jangan dicatat. Ada aja orangnya, gitu. Udah tegak lurus membaca Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu. Walakal hamdu, terserah saudara. Dua-duanya aja dari Nabi. Hadisnya banyak. Sunat juga jangan Rabbana lakal hamdu doang. Sunat ditambahin mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du, min syai'in ba'du. Itu kita sunat membaca seperti itu. Dari mana? Imam Syafi'i riwayatkan di dalam kitabnya Musnadus Syafi'i dan daripada Sayyidina Alqamah. Begitu juga Imam Muslim riwayatkan di dalam Sahih Muslim dari Sayyidina Ibnu Abi Aufa, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ra'sahu minar ruku'i qala sami'na hamidah wa idza i'tadala qa'iman qala sami'allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Biar kata kita salatnya sendiri, biar kata kita jadi imam, biar kata kita jadi makmum, sampai ba'du bacaannya lebih sempurna. Tapi Rabbana lakal hamdu jadi dapat adnal kamal, belum sempurna. Kalau pengen sempurna sampai ba'du.
sampai ba'du. Bahkan sunat kita membaca Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Dari mana hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi? Imam Nawawi di dalam kitabnya At-Tahqiq, kitab terakhir yang beliau karang itu Imam Nawawi sebelum beliau wafat pada tahun 676 Hijriah, menerangkan sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda daripada Imamul Bukhari, riwayatkan di dalam Sahihul Bukhari daripada Sayyidina Rifa'ah bin Rafi'. Kata Sayyidina Rifa'ah bin Rafi', saudara, kata Sayyidina Rifa'ah bin Rafi' bilang begini, kunna nusalli wara'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam falamma rafa'a ra'sahu minar ruku'i qala sami'allahu liman hamidah faqala rajulun wara'ahu rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi falamman sarafa qala manil mutakallimu anifan qala ana qala ra'aitu bid'atan wa salasina malakan yabtadiruna ayyuhum yaktubuha awwalan. Kata Sayyidina Rifa'ah bin Rafi', hadisnya ada di Bukhari. Udah belum ya? Oh belum. Hadisnya ada di Bukhari. Kami para sahabat sedang sholat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat Nabi sami liman hamidah, kemudian itu saat diri ada satu makmum membaca Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Enggak diajarin nama Nabi? Enggak. Nabi enggak ngajarin. Enggak ngajarin baca hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Enggak. Ada makmum pas Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kalau kita nih habis salam, siapa itu? Bid'ah. Bid'ah aja. Kalau kita bid'ah begitu. Nabi enggak gampang nuduh orang bid'ah begitu. Ini namanya kelompok Wahabi, wawasannya hanya bid'ah. Wahabi wawasannya hanya bid'ah. Bid'ah sunnah enggak ngerti dia. Iya. Begitu. Nabi sesudah salam falamman sarafa, ketika Nabi salam qala, Nabi nanya manil mutakallim, siapa itu yang tadi baca hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Siapa yang tadi baca? Itu yang tadi baca diam aja, takut diomelin. Nabi bilang, Nabi paham, enggak mau ngacung orangnya, enggak mau ngaco. Maka kata Nabi, saya lihat 37 malaikat rebutan pengen buru-buru nulis ganjaran gedenya yang tadi. Baru yang tadi, saya ya Rasulullah, saya yang baca itu. Cakep itu. Enggak kata Nabi bid'ah, enggak. Itu dalam sholat. Dalam sholat enggak apa-apa, enggak jadi ribut. Nabi enggak ajarin, sahabat baca, Nabi iya kan, bagus. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Singkatnya, saudara, Rabbakal hamdu sambil hamidah, sudah cakep, baca Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Udah pernah belum kayak gitu-gitu tuh?
Belum. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hah? Baru kali. Wah, baru nyampe ini. Alhamdulillah. Baik, begitu, baik. Begitu. Baca itu sunnat, baca itu. Baca. Kemudian terakhir, sunat kalau sholat sendiri nih, sholat sendiri. Terakhir, sunat kalau sholat sendiri. Kedua, imam yang makmumnya setuju panjang. Kalau imam catatannya makmumnya setuju panjang, sunat abis ba'du diterusin. Terusin. Nih buat sholat sendiri saya ajarin, kita baca aja sama-sama, biar rapih. Begitu. Ayat itu latihan, biar kita praktek. Tangannya nih, anggap aja habis ruku sholat duduk, ya kan? Nih sami Allah dulu dah. Sami Allahu liman hamidah. Dahnya di sini nih. Sami Allahu liman hamidah. Turunin tangannya. Ikuti saya. Rabbana lakal hamdu. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du ahlas sana'i wal majdi ahaqqu ma qala al abdu wa kulluna laka abdun la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dal jaddi minkal jadd. Nabi begitu tuh kalau sholat sendiri. Udah pernah belum? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Baru kali ini. Tuh ada. Baru kali ini. Ya Allah. Tapi Islam ini bukan baru sekarang datangnya. Dari sebelum kita lahir udah ada. Ajarannya dari sebelum kita lahir udah ada. Udah ada. Ada yang bilang ini guru baru ngajarin, nyalain guru. Kan ajarannya dari dulu. Ajarannya dari dulu. Nabi yang ngajarin. Nabi yang ngajarin Nabi sampai situ. Mana ini yang baca ahlas sana'i wal majdi ahaqqu ma qala al abdu wa kulluna laka abdun la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dal jaddi minkal jadd. Hadisnya ada di dalam kitab Sahih Muslim. Imam Muslim meriwayatkan daripada sahabat Nabi Abu Sa'id Al-Khudri. Kata beliau, Rasulullah kalau i'tidal membaca doa itu. Begitu juga Imam Abu Dawud di dalam Sunan Abu Dawudnya, Imamun Nasa'i di dalam Sunan Nasa'inya baca itu. Tapi kalau sampai yang tadi itu, kalau jadi imam jangan. Kecuali izin dulu, makmum, sholat ini saya mau panjangin. Bagaimana? Ini nih bukan yang ngaji makmumnya. Setuju. Kalau makmum yang ngaji nih, saya mau tanya, kalau sholat taraweh pengennya cepet apa lama? Tuh, yang ngajinya aja pengennya cepet, apalagi yang kagak ngaji. Jadi saudara, kalau kita sendiri baca sampai dal jad, minkal jad, kalau sendiri biar pernah, sebab ini ajaran Nabi juga. Yang ngajarin Nabi begitu. Tapi kalau pendek, Rabbana lakal hamdu, udah jadi, cakep segitu. Tapi kurang banyak. Hamdan kasiran thayyiban mubarakan fi, rada banyakan.
mil'us samawati wa mil'ul ardi wal masyita min badu, luar biasa banyak. Yang paling banyak ahlas sana'i wal majdi ahaqqu ma qalal abdu wa kulluna laka abdun la mani alima a'taita wa la mu'tiya liman mana'ta wa la yanfaudal jadi minkal jad. 4 doa i'tidal. Segini aja dulu dah gitu, jangan banyak-banyak. Wallahu a'lam bishawab.